Berencana membeli sebuah SUV dengan harga mungkin 400 sampai dengan 500 jutaan. Ini adalah SUV yang paling menarik di pasaran saat ini dan juga menjadi salah satu SUV yang paling populer dan diburu walaupun dalam versi bekas. Dan harganya sekarang juga cukup mirip-mirip antara brand Jerman yaitu BMW X1 dengan Honda CR-V Turbo. Selamat datang di channel Belanja Mobil. Bersama gue Raka, ini dia komparasi dari BMW X1 dengan Honda CR-V Turbo. Let's go kita bahas. Well teman-teman, jadi kedua mobil ini sekarang harga bekasnya sudah mirip-mirip. Walaupun secara desain dan secara merek gitu ya, ini kedua mobil ini sudah berbeda kastanya jauh. Kalian bisa mendapatkan BMW dengan uang 400 sampai 500 juta, atau kalian memilih brand Jepang yang memang terkenal akan kenyamanan kabinnya juga, yaitu Honda CR-V. Dan FYI, harga baru mobil ini dua-duanya sebenarnya beda jauh ya, dimana X1 ini harga barunya di tahun 2022 BMW membandrol di angka 890 juta on road Jakarta. Sedangkan untuk CR-V Turbo dengan harga NIK tahun 2022 itu tembus di angka 680 juta. Jadi ada selisih harga 200 jutaan, tapi harga bekasnya sekarang bersaing. Ya, dan kenapa akhirnya gue sandingkan kedua mobil ini? Karena mungkin kalian sedang mencari sebuah SUV yang cukup lega dan tetap bergengsi pastinya. Kedua mobil ini bisa menjadi pertimbangan kalian. Sebenarnya kedua mobil ini bukan mobil yang sama untuk kelasnya, karena Honda CR-V ini mengisi kelas medium SUV dengan konfigurasi 7-seater, sedangkan untuk BMW X1 ini adalah mobil yang mengisi segmen compact SUV atau small SUV, SUV perkotaan yang paling kecil dari sebuah BMW. Nah, karena kita mengacunya pada harga, jadi akhirnya kedua mobil ini kita pertemukan. Kita poin per poin aja biar cepat teman-teman. Di depan sudah diberikan teknologi terbaru. Untuk BMW X1 ini, dia sudah mendapatkan seperti biasa, angle eyes dari BMW itu dipertahankan. Dia sudah ada proyektor dan juga sudah LED. Dan CR-V ini juga lampunya sudah LED, tapi multi reflektor teman-teman. Nah, di bagian depan grillnya beda jauh ya, karena untuk Honda dia menggunakan solid wing face, sedangkan untuk BMW mempertahankan ciri khas grillnya yaitu kidney grill. Semuanya di depan ini banyak sekali aksen chrome. Nah, di bagian bawah untuk CR-V dia lengkap dengan lampu fog lamp yang sudah LED, dan juga untuk X1 ini masih halogen. DRL-nya juga ada teman-teman di bagian atas untuk X1, dan CR-V ini juga di bagian atas sini. Nice, bentuknya sama-sama manis teman-teman. Kalau kalian pilih yang mana, coba tulis di kolom komentar di bawah. Nah, yang sama dan mirip lagi adalah mesin yang digunakan dari kedua mobil ini. Kita langsung lihat ke sini. Kita bahas bagian dapur pacu atau performa mesin dari kedua mobil ini. Well, tadi gue bilang kalau kedua mesin ini adalah mesin yang mirip ya teman-teman ya. Dan walaupun sebenarnya untuk kubikasinya itu memang mirip, tapi yang membedakan kedua mobil ini, BMW ini menggunakan mesin yang berbagi platform dengan Mini Cooper, yaitu mesin 1500 cc 3 silinder lengkap dengan twin power turbo. Sedangkan untuk mesin Honda CR-V, dia adalah mesin 1500 cc 4 silinder teman-teman. Jadi silindernya beda satu, yang ini 4 silinder, yang ini 3 silinder, yang juga dilengkapi dengan turbo. Dan mesin ini adalah mesin terbaru Honda yang juga masih digunakan di berbagai mobil-mobil Honda seperti Honda Civic ataupun Honda Accord. Nah, untuk figur tenaga, kedua mesin ini juga terbilang cukup mirip-mirip teman-teman. Dimana untuk tenaga mesin maksimal sebuah BMW X1 ini di angka 140 HP dengan torsi 220 Nm. Sedangkan untuk Honda CR-V tenaga maksimalnya di angka 190 PS atau 187 daya kuda dengan torsi di 240 Nm. Jadi kedua mobil ini kurang lebih figur akselerasinya juga mirip-mirip, di mana untuk BMW X1 ini 0 sampai 100 di angka 8,9 detik, sedangkan untuk Honda CR-V dengan bobot yang lebih besar dia tuntas dalam waktu 8,8 detik aja.
Nah, yang berbeda adalah konsumsi bahan bakar nih. Untuk kalian mungkin yang mempertimbangkan beli mobil yang irit-iritan, BMW X1 ini mencatatkan konsumsi bahan bakar yang cukup impresif, di mana dari riset yang gue baca, untuk dalam kota dia mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar di angka 14 km per liter. Untuk kombinasi di angka 17 km per liter, bahkan untuk rute tol dari riset yang gue baca, tembus di angka 21 km per liter. Wow! Untuk sebuah mesin BMW rasanya ini adalah mesin yang cukup efisien, apalagi tenaganya juga nggak kecil-kecil banget. Sedangkan untuk Honda CR-V, mesinnya juga terkenal cukup efisien ya teman-teman ya. Dibanding dengan 2000 cc-nya, dia untuk dalam kota di angka 12 km per liter, sedangkan untuk rute luar kota tembus di angka 16 km per liter. Nah, keduanya menyalurkan tenaganya ke dua roda depan, atau bisa dibilang front wheel drive. Seperti itu teman-teman, untuk layout mesinnya sama-sama rapih, tapi Honda sedikit lebih berantakan karena covernya hanya sedikit ya. Nah, perbedaan lagi adalah untuk BMW ini dia sudah dilengkapi dengan pegas hidrolis, jadi mudah untuk membuka kap mesinnya. Sedangkan untuk CR-V dia masih menggunakan tuas aja. Oke, sekarang kita bahas poin per poin bagian samping dari kedua mobil ini. Let's go! Mobil ini secara dimensi beda jauh ya. Untuk X1 sendiri panjangnya di angka 4.400 mm-an, sedangkan untuk Honda CR-V dia di angka 4.700 mm-an. Namun namanya BMW juga walaupun dimensinya kompak, dia tetap diberikan fitur yang mumpuni untuk sebuah SUV perkotaannya. Nah, tapi sebelum ngomongin fitur, berbicara ground clearance dulu teman-teman, karena ini SUV perkotaan, ground clearance dari BMW X1 itu sendiri tercatat di angka 7 mm. Dia cukup tinggi untuk melewati mungkin sedikit banjir-banjiran, masih oke banget. Nah, ngomongin fitur keselamatan, BMW X1 ini lengkap banget. Untuk dynamic stability control, dia ada traction control, udah ada rem ABS depan belakang, dan mobil ini juga lengkap dengan berbagai mode berkendara yang nanti akan kita bahas di bagian dalam. Nah, untuk velgnya sendiri, dia velgnya BMW X1 ini sebelum facelift dia masih single tone aja, berukuran 18 inci dengan dibalut ban RFT atau Run Flat Tire ukuran 225 aspek rasio 55. Jadi untuk bannya lebih mahal sedikit jika dibandingkan dengan ban Honda CR-V, karena ban bawaan dari BMW X1 ini adalah RFT yang lebih kuat jika dibandingkan dengan ban tubeless biasa. Dia di bagian samping sini juga atraktif ya, di bawahnya aksen warna aluminium seperti itu, dan di atasnya ada window line chrome seperti ini. Manis banget nih untuk samping dari BMW X1. Sekarang kita ke belakang. Bagian belakang BMW X1 ya tampilannya ganteng ya teman-teman ya. Masih tetap mencerminkan sebagai SUV modern walaupun di tahun 2022 seperti sekarang. Nah, FYI, mobil ini pertama kali keluar untuk X1 generasi kedua dengan kode bodi F48 di tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 sekarang masih diproduksi. Di tahun 2019 sudah mengalami facelift alias mengalami penyegaran. Di bagian belakang sini untuk tipe yang sebelum facelift dia masih lampu remnya masih halogen ya, tapi untuk lampu malamnya sudah LED, begitu pula dengan lampu sennya yang masih halogen semua. Nah, di bagian belakang sini beda sama Honda CR-V, yaitu dia tidak menggunakan konfigurasi dual muffler. Jadi mufflernya hanya ada di bagian kiri aja. Belakang sini juga ada side body molding warna hitam yang kekar, dan di bagian atasnya juga lengkap dengan defogger kaca belakang, wiper, juga ada high mount stop lampnya. Nah, kamera mundur juga tersedia di bagian belakang dari BMW X1 ini. Yang keren adalah BMW X1 sudah dilengkapi dengan mekanisme bukaan bagasi yang sudah elektrik dan cepat sekali untuk bukaan bagasi dari sebuah BMW X1 ini. Nah, untuk ruangan bagasinya, lagi-lagi karena ini merupakan sebuah kompak SUV, tidak terlalu luas, namun cukup untuk membawa beberapa koper dan ransel kalian. Di atasnya juga ada separator barang yang bisa kalian copot kalau kalian tidak menggunakannya. Nah, kalau dicopot seperti ini, kita bisa lepas ya teman-teman ya. Sebentar, karena gue pengen tunjukin mobil ini juga kalau kurang bagasinya bisa kalian ekspansi hanya dengan menekan tombol yang ada di bagian kiri sini. Oke. Dia otomatis ya teman-teman ya. Nah,
Sip, jadi bagasinya bisa kalian ekspansi secara rata lantai. Ini pun bisa kalian copot sebenarnya untuk separasi bagian tengahnya. Kayak gitu. Dan kalau udah kayak gini, tambah luas pastinya. Bisa membawa berbagai barang kalian di dalam sebuah kabin X1 ini. Mantap. Kita balikin lagi. Oke. Sekarang kita ke samping dan belakang dari sebuah Honda CR-V. Let's go. Kita bahas bagian samping dari CR-V, teman-teman. Ya, seperti yang udah gue bilang bahwa untuk dimensi panjangnya mobil ini di angka 5.700 mm ya. Yang memang cukup panjang sehingga mobil ini mendapat satu tempat duduk tambahan di kursi paling belakang atau bagian baris ketiganya. Di bagian samping ini yang menarik adalah velg yang digunakan oleh Honda CR-V ini juga walaupun sama diameternya tapi terlihat lebih besar di Honda CR-V ini. Dimana dibalut ban ukuran 235 aspek rasio 60. Itu yang membuat lebih tebal gitu ya teman-teman ya untuk tinggi bannya sendiri. Sehingga secara ilusi mata gitu velg yang digunakan dari Honda CR-V ini terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan BMW X1. Nah, untuk fitur keselamatan untuk Honda CR-V sendiri dia cukup mumpuni. ABS, EBD, brake assist pastinya sudah hadir di mobil ini. 2 buah rem cakram depan belakang dan juga memiliki fitur vehicle stability control. Namun untuk fitur traction control mobil ini masih absen, teman-teman. Nah, di bagian samping sini untuk sebelum facelift belum dilengkapi dengan kamera samping, hanya ada kamera di bagian belakang aja. Di sini lengkap dengan window line-nya ya. Sekarang kita ke belakang. Belakang sini Honda CR-V ganteng banget, gue suka banget tampilan belakang dari CR-V Turbo ini karena bentuk headlampnya sekarang lebih atraktif, dimana untuk headlampnya juga sudah kekinian, dia sudah full LED ya untuk lampu rem dan lampu malamnya, juga untuk lampu sennya sudah LED, namun untuk lampu mundurnya dia masih bohlam halogen teman-teman. Nah, di belakang sini juga kalian diberikan sebuah bumper belakang yang berwarna hitam, di bawahnya yang membuat tampilan CR-V Turbo Prestige ini makin keren adalah penggunaan dual muffler kiri kanan. Ganteng banget. Untuk fiturnya lengkap juga. Untuk CR-V Prestige ini sudah dilengkapi dengan fitur power backdoor. Tapi bukaannya lebih lambat jika dibandingkan dengan BMW X1 itu sendiri. Oke, seperti yang udah bilang bahwa mobil ini memiliki konfigurasi 7-seater di mana untuk bagian bagasinya juga dilengkapi dengan 2 buah kursi tambahan lagi. Yang kalau semua kursi ditegakkan seperti ini, kapasitas bagasi dari sebuah Honda CR-V Turbo ini sedikit banget ya, bahkan cenderung nggak ada nih. Nah, tapi santai aja karena bagasi ini juga kalian bisa ekspansi dengan menarik tali yang ada di situ. Nah, kalau kayak gini bertambah dan dimensinya lebih luas jika dibandingkan dengan BMW X1. Tapi dengan konsekuensi kursi bagian baris ketiga harus kalian lipat dulu. Dan ini juga rata lantai karena Honda CR-V memberikan ini separator tambahan yang membuat bagasinya rata lantai. Nah, kayak gitu untuk mekanisme pelipatan kursi belakangnya juga belum elektrik, tidak seperti BMW X1. Ada lampunya dan sederhana sekali bagasi belakang dari sebuah Honda CR-V Prestige ini. Sudah elektrik bro. Nah, sekarang nggak sabar gue pengen ceritain interior dalam dari sebuah BMW X1 dan juga Honda CR-V. Kita mulai dari X1 dulu. Well, kita udah sampai di kabin belakang dari sebuah BMW X1 ya. Dan bisa kalian lihat ini adalah kabin belakang yang cukup luas, bahkan luas sekali. Karena untuk mobil ini sendiri dia memiliki konfigurasi hanya 5-seater teman-teman. Sehingga untuk bagian legroom bisa kalian lihat melimpah sekali, begitu pula dengan headroomnya. Dan dimensinya cukup untuk mengakomodir 5 orang penumpang secara sempurna di belakang sini, secara nyaman. Tapi sayangnya untuk di belakang sini BMW tidak memberikan fitur entertainment apapun karena polos aja. Hanya ada pengaturan AC nih, buka tutup blowernya di bagian tengah sini. Juga di bawahnya ada lighter untuk mengecas gadget kalian gitu ya, lighter 12 volt. Namun tenang aja, untuk material kabin ini berkualitas pastinya, sudah dilapis dengan material kulit lengkap dengan jahitan warna putih. Di bagian tengah sini juga kalian diberikan armrest teman-teman yang juga lengkap dengan 2 buah cup holdernya. Manis banget, mewah. Dan
yang nggak kalah keren adalah dia sudah dilengkapi dengan sebuah panoramic sunroof yang besar sekali. Kita buka ya panoramic sunroofnya. Oke. Nah, jadi tambah mewah kabin belakang dari sebuah BMW X1 ini. Oh, untuk fitur keselamatan dia juga lengkap ya teman-teman ya. Total ada 8 buah airbag untuk BMW ini sendiri. Depan ada 4, kiri kanan ada 2, dan di belakang di pilar C ini juga ada 2 buah set curtain airbag. Nah, yang dipunyai oleh Honda CR-V adalah ini teman-teman, ambient light dan menambah kesan mewah pastinya dalam sebuah BMW X1. Kabin depan BMW X1. Ya, jelas karena ini sebuah BMW jadi mewah sekali ya tampilan kabinnya. Walaupun ini merupakan sebuah SUV terkecil dari BMW. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, pengen gua kasih tau dulu kunci dari mobil ini. Dia kuncinya sudah seperti ini ya teman-teman ya. Di kunci ini juga bisa membuka, mengunci, dan membuka pintu bagasi belakang. Oke, sekarang kita hidupkan aja BMW-nya karena hari ini benar-benar panas. Ya, mesin 3 silinder dari BMW ini ketika startup itu rasanya sedikit bergetar ya. Namun ketika sudah idle dengan RPM di bawah 1000 sudah cukup halus nih untuk getaran mesinnya. Kita hidupkan AC sekarang teman-teman. Yang pertama kali kita bahas adalah posisi pengemudi, di mana untuk mobil ini sendiri namanya BMW, dia memberikan posisi pengemudi yang benar-benar sangat fun to drive. Dia bisa kalian atur pastinya untuk setirnya sendiri, teleskopik yang sangat panjang ya teman-teman ya, panjang sekali teleskopiknya, dan juga naik turunnya atau tilt. Pun begitu dengan kursinya, dia lengkap dengan pengaturan elektrik untuk maju mundur, untuk reclining, dan juga naik turun sudah elektrik. Bahkan lengkap dengan 2 buah memory seat untuk bagian drivernya. Dan kursi elektrik ini juga ada di bagian penumpang kiri. Nah, untuk setirnya sendiri dia dilapisi dengan material kulit ya teman-teman ya. Ini enak sekali genggamnya, halus. Dan di bagian setir ini juga lengkap dengan berbagai tombol. Sebelah kiri untuk mengatur cruise control, dan bagian kanan ini untuk mengatur menu iDrive di bagian tengah. Lalu kita bahas bagian instrumen cluster. Bagian instrumen cluster ini masih didominasi dengan 2 buah dial analog yang besar sekali, di bagian kiri speedometer dan di bagian kanan tachometer. Di bagian bawahnya ada penunjuk BBM dan juga bawah ada real time consumption BBM. Lengkap banget nih untuk information display walaupun layarnya masih kecil seperti ini. Dia ada consumption, lalu ada odometer, suhu luar, jam, trip A dan trip B. Oke, kita bahas bagian tuas-tuasnya. Bagian kiri pastinya untuk lampu sein dan lampu dim, di bagian kanan untuk wiper. Wipernya lengkap dengan fitur auto, juga ada fitur intermittennya. Manis banget. Ke bagian kanan pengaturan lampunya dia model putar seperti ini. Dia lampunya juga sudah auto teman-teman. Ada untuk menyalakan fog lamp depan dan juga fog lamp belakang. Lalu di sini juga ada untuk mengatur cahaya dimmer atau lampu instrumen speedometernya. Sip, buka tutup kunci ada di bagian pintunya, jadi gampang. Dan material kabinnya juga berkualitas pastinya BMW. Ini semua soft touch ya teman-teman. Bahkan sampai bagian door trim ini dibalut dengan material lembut yang pastinya lebih mewah jika dibandingkan dengan Honda CR-V. Di bagian kanan sini juga ada ambient light nih yang sama seperti bagian belakang. Pengaturan kaca dia sudah all auto up and down untuk keempat jendelanya. Oke, sekarang kita bahas bagian tengah. Ini di bagian tengah sudah dilengkapi dengan BMW iDrive yang generasi ke-5 nih teman-teman. Menunya sudah cukup lengkap, pastinya sudah bisa menyambungkan handphone kalian ke dalam head unit ini. Juga ada fitur navigasi, ada fitur connected drive, dia bisa terhubung dengan hotline BMW. Ada vehicle information, ini adalah pengaturan kendaraan ya teman-teman. Juga ada menu setting, ini untuk mengatur keseluruhan kendaraan. Nah, layar ini bisa kalian kontrol lewat putar-putaran atau tuas putar iDrive di bagian tengah yang lengkap dengan berbagai shortcutnya. Ada media, radio, menu, telepon, navigation, back, dan option. Ini enak sekali dan intuitif sekali ketika kalian gunakan nih, untuk menu iDrive-nya. Di sini juga lengkap dikombinasi dengan material kayu berwarna hitam, manis banget.
Lalu di bagian bawah sini juga kalian dilengkapi dengan pemutar CD. AC mobil ini juga sudah dual zone climate control, lengkap dengan pengaturan arah semburannya. Ke bawah ada 2 buah cup holder yang ditutupi, juga ada soket lighter nih 12 volt, dan di bagian belakang sini dia transmisinya yang keren adalah transmisi 7 speed dual clutch yang lengkap dengan menu sport dan triptoniknya. Di bagian setirnya belum ada pedal shift ya teman-teman ya. Lalu mode berkendara dari mobil ini ada 3 buah, ada Sport, ada Comfort, dan juga ada Eco Pro. Yang keren yang tidak dipunyai oleh Honda CR-V adalah fitur idling start stop. Jadi mobil ini akan mati sendiri ketika kalian berhenti di lebih dari 5 detik. Oke? Di sini ada kompartemen tertutup yang sudah soft opening. Ambient light-nya juga ada di bagian tengah sini teman-teman. Nice banget. Di atas ada pengaturan untuk membuka dan menutup panoramic sunroof yang besar. Lampunya sudah warna biru yang berarti sudah LED. Nice. Dan di sini juga ada sun visor lengkap dengan vanity mirror, juga lampu yang sudah LED. Semuanya material dilapis dengan material kulit yang berkualitas pastinya. Oke, sekarang kita lihat Honda CR-V Turbo. Let's go. Nah, ini yang nggak dipunya oleh BMW X1 baris ketiga. Yup, bisa dibilang ini adalah baris yang mungkin hanya layak diduduki oleh orang-orang yang tidak tingginya lebih dari 160 cm, karena sempit sekali bro di belakang sini. Jujur aja, Honda CR-V ini untuk bagian baris ketiganya memang cocok untuk diduduki oleh anak-anak aja mungkin ya. Untuk orang dewasa, apalagi dengan tinggi gua 185 cm, tadi gua udah set posisi duduk yang paling moderate, ini masih mentok untuk kaki gue yang panjang ini. Nah, di bagian belakang sini sebenarnya nyaman sekali karena dia dilengkapi dengan 2 buah headrest yang cukup besar. Juga kursi ini bisa kalian reclining lagi 1 step. Nah, jadi agak lebih santai. Tapi kalau reclining seperti ini dengan tinggi 185 cm, bisa kalian lihat nih untuk headroomnya mentok bahkan teman-teman. Gitu. Tapi kursinya empuk banget, dia sudah lapis dengan kulit juga. Nah, untuk kalian yang pengen ngeliat kayak gimana impresinya ketika kursi ini ditegakkan. Oke. Ya, ini posisinya moderate teman-teman ya. Di bagian depan itu belum mentok-mentok banget dan ini agak lebih relax. Lebih santai maksudnya. Ini mentok udah gue paksain dan gue udah set. Rasanya memang duduk di belakang dari sebuah Honda CR-V ini tidak cukup nyaman untuk penumpang dewasa, apalagi berpergian dengan jarak yang cukup jauh. Oke, di bagian belakang sini juga kalian dibekali dengan 2 buah cup holder yang unik sekali bentuknya, dan untuk AC-nya lengkap sampai dengan baris ketiga karena di bagian tengah ini untuk konsol AC-nya besar sekali Honda CR-V. Nah, untuk fitur keselamatan ternyata Honda CR-V ini juga cukup lengkap. Untuk airbag-nya total juga dia mendapat 8 buah airbag. Di depan ada 2, ada kursi di bagian kiri kanan, di pilar C dan di pilar D ini juga ada airbag teman-teman. Jadi aman banget untuk fitur keselamatan dari Honda CR-V ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kursi baris tengah CR-V. Ini adalah baris kedua yang tadi posisinya itu nggak gua majuin atau mundurin lagi. Dan bisa kalian lihat ini adalah posisi yang cukup mepet untuk legroomnya. Kalau misalnya nggak ada penumpang baris belakang, mundurin aja. Nah, kalau udah posisi paling mundur seperti ini, lega banget pastinya. Sama seperti BMW X1. Tapi konsekuensinya penumpang belakang itu sama sekali nggak memiliki legroom. Ini masih sangat nyaman, bahkan nyaman sekali karena untuk urusan legroom dan headroom juga masih luas banget. Pun di atasnya kalian bisa lihat ada panoramic sunroof yang juga cukup besar, walaupun tidak sebesar dari sebuah BMW X1. Dan fiturnya juga cukup lengkap seperti X1. Dia di tengah sini ada 2 buah blower AC, di bagian atas juga ada 2 buah blower AC. Jadi di bagian tengah ini nggak bakal kepanasan, aman banget. Di sini juga kalian diberikan armrest yang lengkap dengan 2 buah cup holdernya. Oke, headrestnya ada 3 teman-teman. Ini kursinya juga sudah dilapis dengan kulit. Motif perforated di bagian tengah bolong-bolong, jadi nggak panas untuk bahannya itu sendiri.
Tapi sayangnya untuk di bagian belakang sini belum dilengkapi dengan soket lighter ataupun USB port untuk mengecas gadget kalian. Nah, yang keren adalah Honda CR-V di bagian belakang sini juga dilebur dengan ornamen kayu nih. Tapi walaupun demikian dia untuk material kabin di bagian belakang sini keras, tapi di bagian tengahnya nih dilapis dengan material kulit alias soft touch. Nah, ini ada speaker dan juga tweeter di bagian kabin baris keduanya. Wih, ternyata masih memberikan kesan mewah dan juga modern dari sebuah Honda CR-V ini. Sekarang kita hidupkan dulu. Yang pertama kali kita bahas adalah posisi berkendara dari Honda CR-V ini sendiri. Sama seperti BMW X1, untuk posisi berkendaranya juga cukup ergonomis, dimana kalian bisa melihat secara sempurna ke keseluruhan bodi mobil ini karena memang kacanya juga cukup besar-besar, dan juga kursi ini bisa kalian atur melalui tombol elektrik. Namun sayangnya untuk Honda CR-V ini belum dilengkapi dengan memory seat. Nah, begitu pula dengan kursi bagian kiri, dia sudah elektrik juga. Sekarang kita lihat setirnya ya. Setirnya juga dia bisa teleskopik dan juga tilt, tapi tidak cukup jauh. Beda sama BMW X1. It's okay karena walaupun posisi paling maju seperti ini sudah cukup untuk mengakomodir posisi berkendara kalian secara sempurna. Nah, untuk setirnya sendiri dia lengkap dengan tombol-tombol di bagian kiri untuk mengatur layar entertainment di bagian tengah, dan juga di kanan untuk mengatur fitur cruise control. Namun yang sebelum facelift ini cruise controlnya belum adaptif dan juga belum dilengkapi dengan fitur lane watch ataupun lane keep assist karena mobil ini belum mendapatkan fitur Honda Sensing, teman-teman. Lampunya belum auto ya, teman-teman ya. Oke, kita ke bagian instrumen cluster. Dia sudah lebih modern jika dibandingkan dengan X1 karena di bagian tengah ini ada layar MID yang sudah digital namun masih negatif. Dia bisa kalian atur melalui tuas yang ada di bagian speedometernya. Informasinya lengkap ya. Trip A, trip B, range, fuel consumption, real time fuel consumption, average fuel consumption, juga ada penunjuk oil life, di mana mobil ini terkenal olinya agak sedikit boros nih. Di bagian tengahnya juga ada speedometer yang sudah digital. Material kabin untuk CR-V tipe Prestige ini sudah didominasi dengan material kabin soft touch untuk bagian depan ya, lengkap dengan stitchingnya, juga ada aksen piano black di bagian tengah mewah, dan di bagian kanan sini untuk armrestnya dia diberikan clear warna piano black, namun sayangnya untuk fitur auto kacanya up and down hanya terdapat di bagian supir aja, karena di bagian kiri dan belakang itu belum ada fitur autonya sama sekali, teman-teman. Tidak seperti BMW X1. Oke, lalu di bagian kanan sini juga kalian bisa mengaktifkan sensor parkir, membuka pintu power tailgate di bagian belakang, dan mengaktif atau menonaktifkan fitur Vehicle Stability Assist atau Vehicle Stability Control. Oke, kita ke bagian tengah. Ini layarnya besar sekali, ukurannya kurang lebih di 10 inci. Fiturnya lengkap, ada fitur navigasi, fitur Nano E, telepon, dan media. Di medianya pun dia untuk versi sebelum facelift belum bisa menyambungkan via Apple CarPlay ataupun Android Auto. Ke bagian bawah, pengaturan AC-nya sudah dual zone climate control, dan ke tengah lagi yang dipertahankan dari CR-V generasi pertama sampai dengan generasi kelima ini adalah penggunaan tuas persneling yang ada di bagian tengah sini. Untuk mode berkendara, CR-V dilengkapi dengan dua buah, yaitu mode sport yang ada di persneling dan juga mode icon. Untuk rem parkir sudah elektrik, lengkap juga dengan fitur brake hold-nya. Di tengah sini banyak sekali tempat penyimpanan terbuka, dua buah cup holder, dan kalau kurang juga kalian bisa meletakkan beberapa barang kalian di bagian tengah sini. Karena ini di bagian sini ada satu buah kompartemen terbuka yang juga kalian bisa buka nih untuk pembatasnya. Nah, di bagian dalamnya lengkap dengan soket lighter 12 volt, tapi sayangnya belum ada soket USB, teman-teman. Lalu untuk bukaan glove boxnya juga sudah soft opening. Ini untuk mengatur panoramic sunroof yang besarnya, dan untuk spionnya dia belum elektrokromatik seperti BMW X1. Itu aja untuk bagian depan dari Honda CR-V, bagian interior dari Honda CR-V dan juga BMW X1. Saatnya gue kasih tahu harga lengkap dari kedua mobil ini karena harganya sekarang mirip-mirip, teman-teman. Let's go, kita ke depan.
sampai di kesimpulan teman-teman. Ini dia dua buah mobil SUV yang memang beda kelas namun harganya mirip-mirip. Seperti yang udah gue bilang di awal video tadi bahwa BMW X1 generasi kedua ini sekarang harga pasaran di angka 400 sampai dengan 500 jutaan. Dan Honda CR-V generasi kelima ini untuk tahun-tahun 2019 juga sama nih harganya, kurang lebih. Nah, sekarang kita ngomongin lebih lengkap teman-teman. BMW X1 S-Line full spec, dia 1500 cc yang paling tinggi tipenya, record dari Astra BMW Sunter yang tahun 2017 dengan odometer 20.000 miles. Kita jual mobil ini murah aja, total kreditnya di angka 485 juta rupiah. Dan untuk Honda CR-V tipe Prestige dengan odometer di angka 20 ribuan kilometer juga, kita buka harga di 458 juta rupiah. Dan harga-harga tersebut pastinya masih bisa nego lagi sama marketing kita. Yang serius atau pengen tanya lebih lanjut, pengen test drive, silakan hubungin marketing kita. Yang teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi itu dia tadi beberapa poin-poin menarik dari sebuah BMW X1 dan Honda CR-V. Kalau kalian tim yang mana atau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.